Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal-soal pilihan P3K teknis tahun 2024 dalam bidang jabatan penata layanan operasional berdasarkan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Kita mulai dari soal yang pertama. Langkah pertama dalam melakukan kajian awal adalah titik-titik. A. Melakukan evaluasi kinerja. B. Menganalisis keluhan pelanggan. C. Membentuk tim penyelesaian masalah. D. Mengidentifikasi masalah secara spesifik. E. Menyusun rencana pelaksanaan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengidentifikasi masalah secara spesifik. Masalah harus didefinisikan dengan jelas agar langkah berikutnya dapat fokus pada solusi yang tepat. Kemudian soal selanjutnya nomor 2. Kajian awal biasanya menggunakan pendekatan berikut, kecuali titik-titik. A. Observasi langsung. B. Analisis data layanan. C. Rapat evaluasi akhir. D. Wawancara pelanggan. E. Survei kepuasan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Rapat evaluasi akhir. Evaluasi akhir dilakukan setelah layanan selesai, bukan pada tahap kajian awal. Kemudian selanjutnya soal nomor 3. Dokumen apa yang perlu disiapkan untuk mendukung kajian awal? A. Proyeksi keuntungan layanan. B. Laporan keuangan tahunan. C. Data historis keluhan pelanggan. D. Agenda rapat evaluasi. E. Surat izin pelaksanaan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Data historis keluhan pelanggan. Data keluhan membantu mengidentifikasi pola masalah dalam layanan operasional. Kemudian soal selanjutnya nomor 4. Tujuan utama dari melakukan kajian awal adalah A. Menentukan akar permasalahan. B. Meningkatkan kecepatan layanan. C. Menghindari kerugian. D. Memberikan pelatihan teknis. E. Meningkatkan penjualan produk. Tujuan utama dari melakukan kajian awal adalah titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menentukan akar permasalahan. Kajian awal bertujuan untuk mengetahui penyebab mendasar dari masalah yang dihadapi. Kemudian soal selanjutnya nomor 5. Manakah yang bukan termasuk teknik pengumpulan data untuk kajian awal? A. Kuesioner. B. Observasi lapangan. C. Studi literatur. D. Penilaian kinerja tim. E. Survei pelanggan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Penilaian kinerja tim. Kajian awal lebih berfokus pada masalah layanan daripada evaluasi tim. Kemudian selanjutnya soal nomor 6. Apa tujuan utama dari melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional? A. Menghemat anggaran operasional. B. Mengetahui akar permasalahan dengan jelas. C. Menyelesaikan masalah dengan cepat. D. Memaksimalkan keuntungan layanan. E. Membentuk tim evaluasi khusus. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengetahui akar permasalahan dengan jelas. Kajian awal bertujuan untuk memahami masalah secara menyeluruh, sehingga solusi yang diberikan dapat tepat sasaran. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam pemecahan masalah, apa fungsi dari analisis SWOT dalam kajian awal? A. Mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. B. Menyusun rencana kerja. C. Menentukan solusi masalah langsung. D. Membuat jadwal layanan. E. Menetapkan evaluasi akhir.
Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. SWOT membantu dalam memahami kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian soal selanjutnya nomor 8. Apa yang dimaksud dengan brainstorming dalam kajian awal permasalahan? A. Teknik untuk langsung mencari solusi. B. Diskusi terbuka untuk menghasilkan berbagai ide tentang penyebab masalah. C. Metode evaluasi akhir. D. Pengumpulan data melalui survei. E. Observasi langsung ke lapangan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Diskusi terbuka untuk menghasilkan berbagai ide tentang penyebab masalah. Brainstorming melibatkan tim untuk menghasilkan banyak ide yang dapat membantu memahami akar masalah. Kemudian selanjutnya soal nomor 9. Apa langkah penting setelah masalah teridentifikasi dengan jelas dalam kajian awal? A. Menyusun solusi awal. B. Melakukan analisis data. C. Membuat laporan final. D. Membentuk tim perbaikan. E. Menerapkan strategi penjualan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melakukan analisis data. Setelah masalah teridentifikasi, data yang telah dikumpulkan perlu dianalisis untuk memastikan akar masalah diketahui secara mendalam. Selanjutnya soal nomor 10. Manakah yang bukan merupakan metode untuk mengidentifikasi akar permasalahan? A. Teknik 5Y. B. Diagram fishbone. C. Analisis SWOT. D. Gantt chart. E. Observasi langsung. Jawaban yang paling tepat adalah D. Gantt chart. Gantt chart digunakan untuk penjadwalan proyek, bukan untuk analisis akar penyebab masalah. Kemudian soal selanjutnya nomor 11. Apa keuntungan menggunakan observasi langsung dalam kajian awal? A. Memberikan solusi instan. B. Memastikan semua masalah terselesaikan. C. Memahami permasalahan dari kondisi nyata. D. Mengurangi biaya kajian awal. E. Memastikan seluruh tim terlibat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memahami permasalahan dari kondisi nyata. Observasi langsung memberikan data yang akurat karena melihat langsung kondisi operasional di lapangan. Kemudian soal selanjutnya nomor 12. Dalam melakukan kajian awal, manakah yang termasuk alat analisis data kuantitatif? A. Diagram Pareto. B. Diagram fishbone. C. Teknik 5Y. D. Analisis SWOT. E. Brainstorming. Jawaban yang paling tepat adalah A. Diagram Pareto. Diagram Pareto adalah alat kuantitatif yang digunakan untuk menentukan prioritas berdasarkan data. Kemudian soal selanjutnya nomor 13. Langkah pertama dalam menyusun rencana layanan operasional adalah titik-titik. A. Menentukan tujuan layanan. B. Membeli bahan dan peralatan. C. Membentuk tim operasional. D. Mengevaluasi rencana sebelumnya. E. Menghitung anggaran. Langkah pertama dalam menyusun rencana layanan operasional adalah titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menentukan tujuan layanan. Penentuan tujuan menjadi dasar dalam menyusun rencana yang jelas dan terukur. Kemudian soal selanjutnya nomor 14. Rencana layanan operasional harus memuat kecuali titik-titik.
A. Jadwal pelaksanaan, B. Alokasi anggaran, C. Detail teknis pelaksanaan, D. Proyeksi keuntungan, atau E. Metode evaluasi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Proyeksi keuntungan. Rencana layanan operasional berfokus pada pelaksanaan teknis, bukan keuntungan finansial. Selanjutnya soal nomor 15. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana layanan operasional? A. Tim evaluasi, B. Penata layanan operasional, C. Tim keuangan, D. Pelanggan langsung, E. Vendor penyedia barang. Jawaban yang paling tepat adalah B. Penata layanan operasional. Penata layanan bertanggung jawab untuk merancang dan memastikan kelancaran operasional.